سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan terus melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di bab yang ke-6, Isar, kasih sayang dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di kisahnya yang nomor ke-6 yaitu kisah pengkafanan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu telah syahid dalam perang Uhud. Orang-orang kafir telah memotong telinga, hidung dan anggota tubuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Mereka merobek dada dan mengeluarkan hatinya dengan sangat zalim. Seusai pertempuran, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum mencari jenazah para syuhada dan menyiapkan kain kafan untuk mereka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih ketika melihat keadaan mayat Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Lalu dengan sehelai selimut beliau menutupi mayat Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian datanglah Sayyidatina Syafiyah radhiyallahu anha, saudara perempuan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, untuk melihat keadaan mayat saudaranya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir, bagaimanapun hati seorang wanita tidak akan tabah melihat kezaliman tersebut. Oleh sebab itu beliau segera menyuruh Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu, anak laki-laki Sayyidatina Syafiyah radhiyallahu anha, untuk melarang ibunya agar tidak mendekati mayat Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu melarang ibunya supaya tidak mendekati jenazah. Ibunya berkata, "Aku sudah mendengar keadaan saudaraku yang syahid dengan hidung, telinga dan anggota tubuhnya terpotong-potong. Tidak masalah karena ia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku rela, aku hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aku bersabar." Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu pun menyampaikan ucapan ibunya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Sayyidatina Syafiyah radhiyallahu anha mendekati kakaknya. Ia membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan berdoa serta mohonkan ampunan untuk saudaranya. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa setelah usainya perang Uhud dan mayat para syuhada telah dikumpulkan, tiba-tiba datang seorang wanita dengan bergegas-gegas. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam segera bersabda, "Lihatlah, cegahlah wanita itu." Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu bercerita, "Aku mengenali wanita itu, ia ibuku. Aku segera menghadangnya, tetapi ia menolak. Ia seorang wanita yang kuat. Ia memukulku sehingga aku terjatuh. 'Minggir,' kata ibuku. Aku berkata, 'Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangmu.' Ibuku pun langsung berhenti. Lalu ia mengeluarkan 2 helai kain seraya berkata, 'Aku datang dengan membawa kain kafan untuk saudaraku. Aku telah mendengar kabar kematiannya. Mengkafani mayat Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Kafanilah ia dengan kain ini.' Kami mengambil kain kafan itu dan bersiap mengkafani mayat Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Ternyata di sisi mayat Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu ada mayat seorang Ansor, yaitu Sayyidina Suhail radhiyallahu anhu, yang keadaannya juga sama. Kami merasa malu jika Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu memperoleh 2 kain kafan, sedangkan Sayyidina Suhail radhiyallahu anhu tidak memperoleh sehelai pun. Oleh karena itu kami menentukan masing-masing mendapat 1 kain, tetapi 1 kain berukuran besar dan yang 1 berukuran kecil. Akhirnya kami mengundi 2 kain kafan itu. Hasilnya kain yang berukuran besar untuk Sayyidina Suhail radhiyallahu anhu, sedangkan yang kecil untuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Jika kami menutupkan kain itu ke kakinya, kepalanya akan terbuka. Jika kami menutupkannya ke kepalanya, kakinya terbuka. Akhirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar menutup kepalanya dengan kain itu dan menutupi kakinya dengan daun ilalang dari kitab Khamis.
Syekh Ibnu Sa'ad rahmatullahi alaih menceritakan dalam riwayat lain bahwa ketika Sayyidatina Syafiyah radhiyallahu anha datang membawa 2 helai kafan untuk mengkafani Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, ternyata di dekatnya ada mayat seorang Ansor dalam keadaan serupa. Kemudian ia memberikan kain yang besar kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Inilah riwayat singkatnya. Sedangkan riwayat dalam kitab Khamis lebih terperinci. Faidah: demikianlah kisah pengkafanan paman baginda Nabi SAW yang merupakan pemimpin dunia dan akhirat. Ketika paman beliau syahid dan saudara perempuannya datang membawakan 2 kain kafan untuk mengkafaninya, beliau merasa tidak tega memberikan kedua kafan itu untuk pamannya karena ada mayat seorang Ansor tergeletak di sisi pamannya tanpa kafan, sehingga masing-masing diberi 1. Bahkan paman beliau mendapatkan kain yang lebih pendek daripada kain yang didapatkan sahabat Ansor itu. Sebenarnya dengan berbagai alasan, pamannya lebih berhak untuk lebih diutamakan. Orang-orang yang menyuruhkan persamaan dan kepedulian, jika seruan mereka benar, seharusnya mereka mengikuti contoh di atas. Tidak sekedar bicara, tetapi memberi contoh yang nyata. Seharusnya kita merasa malu dengan tingkah laku dan ucapan kita. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah pengkafanan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Masya Allah, begitulah sifat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang perlu dicontoh. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal, dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح